Apakah Anda ingin saya mencari Yang Mulia dan memintanya keluar? Cepat teman-teman. Kamu cepat kejar. Xiao Emazi. Menteri Hang. Qiu akan menikahi Putri Anhe. Apakah ini benar? Mengapa dia berbohong padaku? Menteri Hang. Yang Mulia melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain setuju untuk menikahi Putri Anhe. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya karena ini, dia setuju pada Dukwang. Menteri Hang. Perjalananmu dengan sang pangeran. Saya telah melihat semuanya. Mungkin pertemuanmu adalah suatu kebetulan. Tolong jangan memikirkan sang pangeran lagi. Hatinya lebih menyedihkan daripada milikmu. Beberapa hari terakhir ini, dia memaksakan dirinya untuk selalu tersenyum. Dia takut setelah kamu tahu. Kamu tidak akan bisa menghadapinya. Dia benar-benar bodoh. Akan tetap ada hari di mana aku akan mengetahuinya. Untukmu Yang Mulia bersedia melakukan apa saja. Menteri Hang. Kamu kesal hati Yang Mulia. Kamu tidak tahu seberapa besar dia menderita. Saya mengerti. Xiao Mazi. Berpura-puralah aku tidak ada di sini hari ini. Oke. Menteri Hang jangan kesal. Setelah sang pangeran selesai menyelesaikan masalah ini, dia pasti akan datang menjelaskan semuanya padamu sendiri. Berani membicarakan keburukanku di depan Yang Mulia. Tapi saya pikir tujuan direktur tidak sesederhana membuatnya menderitakan. Lebih baik dia mati. Kaisar dan Pangeran Cheng kemudian akan bertarung tanpa henti melawan Ibu Suri. Pada saat itu, hanya untuk menurunkan Ibu Suri Kaisar pasti akan setuju untuk memimpin pasukan sendiri. Maka saya berharap direktur bisa segera menjadi jenderal. Sujud pertama untuk langit dan bumi. Sujud kedua untuk para tetua. Sujud antara suami dan istri. Masuk ke kamar pasangan. Memegang tanganmu sekarang.
bersama denganmu sampai tua. Hentikan kereta. Saat itu di sini, dia memberitahuku, memegang tanganmu sekarang bersamamu sampai tua. Berhenti memikirkan hal-hal ini. Lupakan saja. Bagaimana kamu bisa melupakannya dengan mudah? Bisakah kamu membiarkanku sendiri dan tinggal di sini sebentar? Qiyu. Menteri, tolong kami. Seseorang jatuh ke air. Tolong ada yang datang. Tolong ada yang datang. Seseorang jatuh ke air. Tolong kami. Menteri, Yun Xian. Yun Xian. Yun Xian, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Menteri, Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Apa yang biasanya kamu katakan padaku? Apakah kamu memikirkan ayahmu dan nenekmu? Apakah kamu memikirkan aku dan permaisuri? aku tidak mencoba bunuh diri, aku hanya. Kamu masih berani berbicara keras? Xiao Shunzi I Saip kan kira dan Mari Kambela Kestena. Cepat. Ya. Ding Xiang ambil beberapa pakaian bersih Xiao Shunzi I. Panggil tabib wanita ya. Semuanya akan baik-baik saja. Yang mulia, apakah Anda ingin berganti pakaian juga? Jaga baik-baik dia ya. Yang mulia, permaisuri ibu telah tiba. Yang mulia, permaisuri ibu, sudah sangat larut. Mengapa Anda berada di istanaku? Aku dengar yang mulia sebelumnya membawa seorang kriminal ke istana. Yang mulia, jangan lupa. Ayah Nona Hang adalah seorang pejabat pemerintah yang merupakan kriminal. Yang mulia, Anda adalah penguasa dunia. Anda harus menjadi teladan. Dan jangan biarkan rakyat Anda mengejek Anda. Hang Yunxian mengetahui bahwa Pangeran Cheng telah menikahi orang lain sehingga dia telah melompat ke sungai dan sudah meninggal. Yang kubawa ke sini adalah sepupu permaisuri. Kebetulan saja nama belakangnya juga Hang. Kamu pikir dengan itu kamu bisa membodohi semua orang? Lalu ketika bertahun-tahun yang lalu permaisuri ibu mencuriku dan menjadikanku anak kandungmu, bukankah kamu juga menyembunyikannya dari semua orang? Dan juga kamu berhasil mendapatkan posisi permaisuri. Ibu Suri, kamu benar-benar mendorongku terlalu jauh belakangan ini. Mendorongku sampai aku hampir mengagumimu. Tapi jangan lupa aku masih kaisar. Aku masih pemimpin dinasti Ming.
Jika pada titik ini, kamu masih tidak mau melepaskanku, apakah kamu percaya aku mungkin tiba-tiba menjadi gila dan secara tidak sengaja membunuh ibuku? Apa yang kamu lakukan? Tidak tahu apa yang terjadi tapi dia tiba-tiba jatuh ke air. Untungnya Yang Mulia menyelamatkannya. Kemungkinan besar dia baik-baik saja sekarang. Menteri Hang sudah berada di dalam istana. Dia sampai mencoba bunuh diri? Adik Hang mencoba bunuh diri? Bagaimana jika Yang Mulia cepat-cepat pergi menemuinya? Permaisuri, terima kasih atas perhatianmu. Dia sudah berada di dalam istana, kemungkinan besar dia baik-baik saja sekarang. Terima kasih sudah begitu lapang dada dan murah hati. Dan juga begitu toleran terhadap orang lain, kamu benar-benar putri dari keluarga bangsawan. Aku sudah menjadi istri Yang Mulia. Bagaimana aku bisa tidak memikirkan Yang Mulia? Xiao Ma Zi, kamu pulang dulu. Ya. Melin. Kamu sekarang seorang permaisuri. Yang Mulia, Setelah kita mengunjungi Ibu Suri besok, aku berencana membawa Yunxian kembali ke sini, kamu tidak keberatan kan? tentu saja tidak. Adik Yunxian sangat mencintai Yang Mulia. Dia pantas menjadi selir. Apa yang aku inginkan adalah dia menjadi selir mulia. Tapi jangan khawatir. Di silsilah keluarga kekaisaran kamu masih istri utama. Selama Ibu Suri setuju, aku akan biarkan Yang Mulia memutuskan. Terima kasih Permaisuri, sudah begitu berprinsip. Aku sangat bersyukur. Untuk Yang Mulia mengatakan ini, kamu memperlakukanku seperti orang asing. Kita sekarang pasangan. Hanya saja sudah larut malam sekarang. Yang Mulia, apakah kamu ingin istirahat lebih awal? Aku sedang dalam keadaan pikiran yang tidak tenang. Aku juga tidak ingin mengganggu istirahatmu. Malam ini, lebih baik aku tidur di ruang belajar. Silakan istirahat lebih awal. Kalian rawat baik-baik Permaisuri. Hang Yunxian. Hang Yunxian. Menteri Anda baru saja terkena flu, lebih baik kita masuk ke dalam. Yang Mulia sudah secara pribadi membawa Anda ke sini ke istana. Anda sebaiknya berhenti menyakiti tubuh Anda sendiri. Jadi apa jika Pangeran Cheng menikah dengan orang lain? Masih banyak pria di dunia ini. Anda bilang pada saya bahwa Anda tidak akan terlalu keras pada diri sendiri. Tapi kenapa Anda mencoba bunuh diri? Ting Xiang. Percaya atau tidak, saya benar-benar tidak berpikir untuk bunuh diri dengan melompat ke sungai. Lalu kenapa Anda pergi ke sana? Saya hanya ingin mengejarnya. Sudah sangat larut, cepatlah masuk ke dalam.
Biarkan saya tinggal di sini sendirian untuk berpikir. Dengan cara ini saya bisa merasa lebih baik. Lihat. Dia benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Hanya untuk menyelamatkan nyawa seluruh keluarga saya. Saya bahkan bisa mengorbankan rencana pernikahan saya sendiri. Apa status dan kemampuan yang saya miliki? Untuk bisa bertemu dengan pria yang begitu berbudi luhur? Hengki. Kenapa dia tidak memberitahu saya terlebih dahulu? Bahkan jika pada akhirnya benar-benar tidak ada cara lain. Saya tidak akan merasa sedih seperti sekarang. Hati saya benar-benar sakit, sangat sakit. Jangan khawatir. Semuanya akan berlalu. Jika yang terburuk terjadi, saya hanya akan mencabut status Putri Wang Meilin. Anda kemudian masih bisa menikahi Qi Yu. Tidak mungkin. Selama Ibu Suri masih hidup, semua ini tidak mungkin terjadi. Yun Xian. Dengarkan saya bersumpah atas nama sebagai kaisar. Bahwa saya akan mengalahkan Ibu Suri, membiarkan Anda, dan membiarkan Permaisuri, dan juga membiarkan diri saya sendiri, tidak hidup dengan penuh kekecewaan. Pejabat Hang, coba ini. Anda mengajari saya cara membuat agar-agar, variasi agar-agar yang berasal dari jaringan keledai yang digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk memulihkan darah dan bubur biji. Lalu dimasukkan ke dalam bubur nasi ini bisa memulihkan darah dan menyediakan energi. Cobalah. Terima kasih. Segera Pangeran Cheng akan masuk ke istana untuk memberikan penghormatan. Mau pergi ke suatu tempat untuk menghindarinya. Apakah kamu benar-benar tidak berencana bertemu Pangeran Cheng lagi? Tapi kamu akan bertemu dengannya suka tidak suka. Ding Xiang. Yang aku inginkan adalah bertemu dengan seseorang dan tidak pernah melepaskan tangannya. Aku tidak pernah berpikir ada wanita lain yang ingin menikahinya. Mau aku katakan yang masuk akal, atau mau aku katakan apa yang ada dalam pikiranku?
Apa bedanya? Alasannya, Pangeran Cheng baik padamu. Dia melakukan semua itu karena kamu. Jika seperti yang dikatakan Wang Milin, dia bisa memberimu posisi selir hanya untukmu. Hari-hari berikutnya akan bahagia dan memuaskan. Yang ada dalam pikiranku, kamu masih punya pilihan. Mengapa kamu harus menjadi mainan orang lain? Kamu akan ditempatkan di sana. Dan tidak peduli seberapa besar pangeran memanjakmu selama kamu masuk ke istana. Dan melihat permaisuri kamu masih harus berlutut. Selain itu kamu masih ingin merawat pasien di masa depan. Sebagai selir kamu harus menunjukkan wajahmu sepanjang hari. Bagaimana kamu tidak akan tenggelam oleh orang lain? Itu akan memberi Wang Meilin alasan untuk mengarahkanmu. Paling-paling, aku bisa saja tidak menikah. Itu juga bagus. Bahkan jika Pangeran Cheng bisa menyingkirkan Wang Meilin dan menikahimu, kamu hanya bisa dianggap sebagai pengganti. Tapi aku tidak bisa melepaskannya. Kamu tidak bisa melepaskannya? Apakah itu berarti kamu bisa melepaskan orang lain? Pejabat Hang, jangan lupa. Nenek Tan sudah memutuskan kamu harus menikah dengan seseorang yang baik. Mau dia pergi ke istana di masa depan. Diam-diam melalui pintu belakang. Aku takut mereka akan pergi ke istana Cujeayu untuk memberi penghormatan. Ayo pergi ke pengadilan Taiye untuk menghindari mereka. Aku setuju. Mungkin aku terlalu banyak bicara, tetapi jika kamu masih bersedia bersama Pangeran Cheng di masa depan, kamu harus berhati-hati dengan Wang Meilin. Dia dibesarkan oleh Ibu Suri. Persepsinya kemampuannya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku tahu. Mengapa Yun Xian tidak ada di sini? Yang Mulia. Yun Xian. Yang Mulia. Tunggu. Yun Xian, dengarkan aku. Yun Xian. Yun Xian. Yun Xian, Yun Xian. Buka pintunya dulu biar aku jelaskan. Benar-benar tidak ada apa antara aku dan Wang Meilin. Aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku tidak menikahinya, Menteri Wang tidak akan pernah memaafkan kejahatanmu. Aku tahu. Aku tahu. Karena aku tahu aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Awalnya aku pikir aku bisa menghindarimu, agar hatimu lebih mudah menerima. Yun Xian, aku salah. Hubunganku dengan Wang Meilin benar-benar hanya pernikahan atas nama. Orang yang benar-benar aku cintai di hatiku hanya kamu. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Yun Xian, kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu menjadi selirku untuk sementara? Kiu. Aku bersyukur atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Biarkan aku berpikir. Menteri Wang benar-benar menepati janjinya. Cepat sekali. Dan Menteri Wang yang sangat sakit, sudah bisa menulis surat. Selama Menteri Cheng bisa bersaksi, bahwa Jenderal Hang benar-benar berjuang melawan musuh, dengan gagah berani, dan terpaksa menyerah, maka pengorbananmu tidak sia-sia. Benarkah? Kenapa aku merasa urusan ini, dari awal sampai akhir, seperti pertunjukan yang diatur? Tidak mungkin. Aku pikir Putri Mahkota cukup baik. Setidaknya dia memberitahu semua orang, bahwa dia ingin menerima pejabat Hang. Hati yang baik seperti itu benar-benar langka.
Aku ingin menyelidiki Menteri Wang secara menyeluruh. Tapi sekarang, aku tidak bisa membuatnya curiga. Putri Mahkota. Yang mulia, aku memasak sup ayam, minumlah sedikit. Bagaimana bisa aku membebanimu dengan hal seperti ini? Di masa depan biarkan pelayan istana yang melakukannya. Pelan-pelan. Wangi sekali. Yang mulia, Mari. Antara suami istri, kita tidak perlu terlalu formal. cepatlah bersiap. Malam ini Yang mulia pasti akan pulang lebih awal. Segeralah. Ya. Selamat Putri. Bukan selamat Putri Permaisuri. Sekarang Yang mulia begitu baik padamu. Jadi usahamu akhirnya terbayar. Tapi kenapa dia tiba-tiba seperti ini padaku? Kemarin dia masih mengabaikanku. Bukankah Yang mulia mengunjungi apotek kekaisaran? Kudengar Yunxian bahkan tidak membiarkannya masuk. Perkataanmu lebih efektif. Yang mulia adalah pria yang bangga. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang pejabat wanita marah padanya? Bawakan gaun warna bunga persik ke sini. Aku ingin memakainya malam ini ya. Kalian bisa keluar sekarang, ya? Yang mulia sudah larut. Bagaimana kalau Anda tidur? Yang mulia, Anda harus tidur. Masih banyak hal yang harus dilakukan besok. Karena Anda sudah menjadi bagian dari biro obat, maka fokuslah pada studi Anda. Atau saya akan menghukum Anda seperti Chunxia. Untuk mengeringkan ramuan yang dikumpulkan setiap hari. ya? Selesaikan membaca buku baru yang saya dapat tentang pustula dan ruam. Catat semua informasi penting. Saya akan memeriksa Anda nanti. Ya? Sebenarnya ini hal yang baik jika Anda tidak menikahi Pangeran Cheng. Jika Anda menjadi putri permaisuri belajar kedokteran pasti akan sia-sia. Terima kasih guru. Apa yang kamu lakukan di sini? Menyingkirlah. Kamu tidak bisa masuk ke sini, menyingkirlah. Kamu tidak bisa masuk, kamu tidak bisa masuk. Saya putri permaisuri Cheng, tubuh saya tidak enak. Apakah saya sebenarnya tidak diizinkan datang ke Fakultas Kedokteran Kekaisaran untuk memeriksanya? Apoteker Han, bagaimana menurut Anda? Saya bukan dokter. Jika putri permaisuri tidak enak badan, Anda bisa melanjutkan ke klinik depan. Di sana akan ada dokter kekaisaran yang memeriksa denyut nadi Anda. Tapi Anda yang saya inginkan. Bukankah Anda sudah melompat ke sungai? Mengapa kamu tidak mati?
Pangeran Cheng masih belum bisa melupakanmu hingga sekarang. Ketika kita berada di luar dia berdengkur siolala kita sedang jatuh cinta. Tapi ketika kita berada di dalam dia bahkan tidak mau bicara sepatah kata pun denganku. Disebabkan hal inilah. Dada ini terasa sakit karena kemarahan yang terlalu besar. Jadi penyakit ini selain kamu. Tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Saya hanya seorang pejabat wanita. Saya minta maaf karena tidak bisa melakukan apapun mengenai urusan di Residen Cheng. Tidak. Kecuali kalau kamu mati. Baru benar-benar semuanya berakhir. Apa rencanamu? Saya tidak akan melakukan apapun. Yang akan melakukan sesuatu adalah kamu. Saya tidak akan menyentuh Wang Meilin. Meskipun kami menikah secara nama. Tapi pada kenyataannya, belum ada hubungan apapun antara kami. Qiyu. Apakah ini rencanamu? Tapi dari apa yang saya lihat Yunxian sudah sangat teguh dengan keputusannya. Bahkan jika dia tahu bahwa kamu melakukan ini untuknya. Dia tetap tidak akan mampu menerima Wang Meilin. Saya tahu. Saya akan menggunakan waktu untuk membuktikan kesungguhan saya. Saudara Kaisar dari sini, saya mengerti satu hal. Duk Wang sudah tahu bahwa saya setia padamu. Tapi kenapa dia bersikeras menjodohkan putrinya denganku? Meskipun mendapat tentangan dari permaisuri janda, kalau katamu dia mencintai putrinya lebih dari hidupnya sendiri, aku tidak akan percaya. Saya pikir hanya ada satu kemungkinan. Yaitu dia dan permaisuri janda. Tidak selaras. Tapi bukankah dia selalu ingin menyingkirkan saya? Dan mendukungmu untuk menjadi kaisar? Namun saudara kaisar, belum kehilangan dukungan semua menteri. Saya pikir Duk Wang juga memahami ini. Dan dia juga meragukan apakah permaisuri janda dapat melanjutkan pemerintahannya yang gemilang di masa depan. Itulah sebabnya dia membuat skenario ini. Dengan cara ini meski saat terjadi sesuatu pada permaisuri janda, keluarga Wang masih bisa terlindungi. Dan jika sesuatu terjadi padaku, maka dia bisa dengan mudah naik ke atas skema ini, benar-benar cemerlang. Oleh karena itu, kita harus meminjam kekuatan mereka untuk mengalahkan mereka. Duk Wang mengira dia sudah menipuku. Tapi dia meninggalkan jejak-jejak yang mengkhianatinya sendiri. Mengenai masalah ini dengan Jenderal Hang. Itu, mudah bagi Duk untuk membuktikan ketidakbersalahannya ini, hanya menunjukkan bahwa hal ini kemungkinan besar. Awalnya, apa yang dilakukan Sang Adipati? Saudaraku Sang Kaisar, jika Anda bisa memberikan beberapa orang yang terampil. Dengan cara ini, saya bisa menyelidiki kediaman Wang dengan baik. Baik saya, akan segera mengirimkan beberapa agen terampil dari Depot Timur. Keamanan di kediaman Wang selalu sangat ketat. Tapi kali ini, Anda bisa memanfaatkan kesempatan bahwa keamanannya rendah untuk memasukinya. Baik jika kita bisa menjatuhkan Adipati Wang. Maka Ibu Suri tidak akan menjadi ancaman bagi kita lagi. Paling-paling Anda hanya ingin mengancam saya. Saya tidak takut, silakan pergi. Sikap yang sangat kuat dan berwibawa. Hanya saja saya tidak tahu, berapa lama Anda bisa tetap bangga seperti ini. Ingatlah jika Anda tidak ada urusan, pulanglah sesering mungkin. Apa maksudmu dengan itu? Jika Anda punya pendukung, saya juga punya bibi Ibu Suri, Kaisar dan kakak permaisuri Anda, bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Jadi apa yang bisa mereka bantu untuk Anda? Anda harus tahu bahwa di istana ini satu mayat dua nyawa. Sangatlah biasa. Tan Yunxian, Anda harus berhati-hati. Kuburkan. Non kecil. Nenek, mengapa Anda pulang ke rumah saat ini? Terburu-buru seperti itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Nenek, apakah semuanya baik-baik saja di sini? Semuanya baik-baik saja. Oh, benar. Xiu Kyo kucing itu masih baik-baik saja kemarin. Tapi hari ini tiba-tiba mati.
Siapa yang melakukannya? Apa yang dilakukan siapa? Itu hanya kucing siapa yang ingin menyakitinya. Saya sudah melihatnya. Sepertinya makan sesuatu yang buruk. Dan tersedak sampai mati. Yang Mulia Permaisuri. Cepat pergi. Menteri Anda akhirnya kembali. Sesuatu yang buruk terjadi pada Yang Mulia Permaisuri. Dr. Liu baru saja memeriksa nadinya tadi. Yang Mulia Permaisuri sekarang baik-baik saja. Ibu Suri memiliki dekret. Semua kucing liar yang berkeliaran di istana harus dipukuli sampai mati. Apa yang paling dibenci oleh Yang Mulia saat ini adalah kucing liar, ya? Setelah aku pergi, kamu harus mengurus semuanya di sini. Tanya guruku jika kamu bingung tentang sesuatu. Apa maksudnya itu? Kamu hanya pergi ke biro obat selama beberapa hari bukan berarti kamu tidak akan kembali. Benar? Bukan berarti aku tidak akan kembali. Pergi dan lakukan tugasmu. Dia menghubungi klan Oirat hanya untuk menjebak Hanggang. Menyebabkan tentara kita mati sia-sia. Bawa Wang Ying ke sini. Aku akan memotongnya menjadi potongan-potongan. Ya, Yang Mulia mohon bersabar untuk saat ini. Kamu harus menunjukkan bukti-bukti ini di rapat besok. Dengan begitu kamu bisa menghukum Wang Ying di depan semua pejabat. Dan menjatuhkan Ibu Suri pada saat yang sama. Tei, kakak. Strategi yang kamu miliki ini dari klan dewa apa? Dia sebenarnya mengenal militer Ming secara pribadi. Biar kukatakan, jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa mendapatkan pegunungan Yao Er. Dulu saat Genghis Han menyatukan semua wilayah, ada 4 prajurit yang membantunya. Sekarang aku akan melakukan perbuatan yang mulia. Apakah langit tidak akan mengirimkan bantuan kepadaku? Tapi jangan khawatir, aku akan memberitahumu nanti. Tapi kita harus melancarkan serangan malam ke Taiyuan. Taiyuan? Kakak jenderal utama di sana bernama Deng Yan. Dia sangat kuat. Selain itu mereka memiliki meriam, jadi jika kita gagal, kerugiannya akan besar. Jangan khawatir. Tidak satu pun pasukan atau meriamnya berani keluar.
Aku memiliki bukti dia secara pribadi membuka pabrik pembuatan uang. Saudara-saudara, begitu kita mengalahkan Taiwan, kekayaan dan harta di kota itu menjadi milik kalian. Maju! Dage, kakak. Berlutut. Kakak kamu benar-benar tajam. Deng benar-benar tidak berani meluncurkan meriam. Para pejabat korup, para prajurit pengkhianat. Dinasti Ming dari atas ke bawah busuk sampai ke akarnya. Tentu saja kita Mongol bisa menang. Laksanakan perintahku. Bunuh semua birokrat yang menyerah atau melarikan diri. Mereka yang bertempur dengan gagah berani bisa hidup. Kakak, apakah ini alasannya? Kenapa kamu tidak membunuh Jenderal Hang? Wang Ying hanya untuk menjebak Hang Gang. Kamu bersekongkol dengan Oirat. Perbuatan tidak setia dan tidak bermoral seperti ini, dan kamu berani berdiri di pengadilan. Pasukan! Seret dia ke penjara. Tunggu! Hanya berdasarkan surat? Kamu bahkan tidak punya saksi. Dan kamu menghukum Adipati Wang atas inisiatifmu sendiri. Dia adalah pejabat pemerintah berpangkat 1 bintang. Ibu Suri. Ketika kamu awalnya memberikan vonis kepada Jenderal Hang, bukankah kamu hanya mendengarkan rumor juga? Karena buktinya sudah jelas, mengapa disembunyikan? Yang mulia, saya punya bukti untuk mendukung bahwa pengkhianatan yang dituduhkan hanyalah tuduhan palsu semata. Yang mulia, orang Mongol memang mengirim banyak harta. Mereka ingin menyuap saya, tetapi mereka ditolak dengan tegas oleh saya. Tetapi mereka jahat dan licik. Mereka ingin menggunakan skema perpecahan untuk menimbulkan ketidakrukunan antara menteri dan militer. Untungnya saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Surat-surat suap itu semua disimpan oleh saya di rumah. Dan juga uang suap yang mereka berikan kepada saya. Semua saya masukkan ke dalam kas negara. Jika Yang Mulia dan Yang Mulia tidak percaya, maka kalian bisa segera mengirim seseorang untuk memeriksa. Yang Mulia, pada hari ketika Adipati Wang menolak tawaran Oirat, saya adalah tamu di kediaman mereka. Saya bisa menggunakan nyawa saya untuk menjamin bahwa Adipati Wang tidak melakukan tindakan kolaborasi dengan musuh. Pembohong. Adipati Wang jelas-jelas untuk pernikahan putrimu. Kamu menyimpan dendam dengan keluarga Hang, sehingga kamu sengaja menjebak Hang Gang untuk balas dendam. Yang Mulia, ini menyangkut martabat Pangeran Muda Cheng. Bagaimana kamu bisa mengatakannya begitu saja? Yang Mulia, saya benar-benar tidak bersalah. Saya dan Hang Gang tidak punya dendam apapun. Mengapa saya akan menyakitinya? Juga putri saya menikah dengan Pangeran Cheng berdasarkan dekret kaisar sebelumnya. Mengapa saya akan menyakitinya? Putri saya sudah lama mengatakan untuk menggunakan upacara selir mulia untuk membawa Nona Hang ke istana. Dan untuk saya menyakitinya. Yang Mulia, bukankah ini seperti menampar muka sendiri? Yang Mulia, saya tahu Anda jatuh cinta pada Nona Hang. Tapi putri saya juga tidak bersalah. Saya mohon jangan jatuh ke dalam skema perpecahan orang Oirat. Untuk menyalahkan saya hanya karena seorang gadis. Yang Mulia, Anda tidak boleh jatuh ke dalam skema perpecahan orang Oirat. Yang Mulia, Anda tidak boleh percaya pada kata-kata si orang wanita. Dan kehilangan subjek penting. Yang Mulia, Anda harus memikirkan ini dengan jelas. Saya bersedia membantu Kementerian Pertahanan dan Mama Agung dalam menyelidiki ini. Mengapa Anda semua tidak percaya pada saya?
Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, kabar buruk Yang Mulia, Jenderal Deng yang telah kalah. Kota Taiyuan, kami juga kehilangan kota Taiyuan. Sekarang kota Taiwan telah hilang. Maka mereka hanya berjarak 1000 mil dari ibu kota. Saya menyarankan untuk mengirim lebih banyak pasukan ke Datong. Cukup. Saya sendiri yang memimpin pasukan dan membunuh Yesian dengan tangan saya sendiri. Yang Mulia, Anda tidak boleh. Anda adalah kaisar jika terjadi sesuatu yang buruk. Bagaimana kami menjelaskannya kepada warga negara? Perdana Menteri saya sendiri yang memimpin pasukan. Sebelum saya pergi Anda berani menyarankan bahwa mereka akan mengalahkan saya. Keluarkan dia dari sini. Ini perintah. Ibu Suri, tolong saya. Kaisar, apakah Anda sudah gila? Saya gila? Ibu Suri Anda yang menangani urusan pemerintahan. Tapi jenderal yang Anda kirim, semuanya tidak berguna. Sekarang kita menghadapi krisis Anda mencegah saya untuk memimpin pasukan sendiri. Apa tujuan pribadi Anda untuk ini? Omong kosong. Apakah Anda pikir memimpin pasukan sendiri adalah permainan anak-anak? Ini akan minai babkan kesulitan bagi warga negara dan Anda dapat yang menjadikan mengeluarkan omong kosong. Sejak zaman dahulu kaisar memimpin pasukan. Adalah apa yang dilakukan kaisar yang dikirim dari Anda surga. Terus menunda untuk memberikan segel militer. Apa motif Anda? Saya masih ingin memimpin serangan siapapun yang berani menghentikan saya adalah pengkhianat. Dan akan dibunuh. Yang Mulia, saya dengar Anda ingin memimpin serangan Anda sama sekali tidak boleh. Yang Mulia Anda tiba pada waktu yang tepat. Lihat apa ini. Ini adalah segel untuk memindahkan pasukan. Sudah bertahun-tahun aku ingin mendapatkan military seal ini. Bahkan Wang Ying harus memberiku dana militer sebesar 1000000. Wang Shen benar, seharusnya aku memimpin pasukan langsung sejak awal. Tapi Kaisar medan perang itu berbahaya. Lalu kenapa? Aku ahli bela diri apa yang harus aku takutkan? Tapi Kaisar, jika kau pergi bagaimana denganku? Tidakkah kau takut bahwa Ibu Suri? Permaisuri jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Ketika aku meninggalkan ibu kota, aku akan mengirim Qi Yu untuk sementara menggantikanku. Pada saat itu, aku akan membawa 100.000 tentara dan meninggalkan Yu Dongyang di sini untuk menjaga ibu kota. Sedangkan untukmu Permaisuri, aku akan mengirimmu ke Istana Selatan. Aku akan mengirim pengawal kekaisaran untuk menjadi penjagamu. Pada saat itu meskipun Ibu Suri ingin menyakitimu, dia tidak akan bisa. Jangan khawatir, aku akan berusaha keras memenangkan perang ini. Sebagai hadiah untuk anak kita saat dia lahir. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku berharap Yang Mulia meraih kemenangan. Hanya saja Yang Mulia, Wang Zhen masih seorang kasim, dia tidak tahu taktik militer dan pertempuran. Kau harus lebih mendengarkan saran Jenderal Fan dan yang lainnya. Kau tidak boleh hanya percaya pada Wang Zhen. Permaisuri, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah tahu, oke? Hanya saja, aku perlu memberitahu Yun Xian. Besok lusa aku akan berangkat. Aku hanya takut tidak sempat memberitahu Yun Xian. Yun Xian. Yang Mulia, silakan bangkit. Yun Xian, aku punya kabar baik untukmu. Aku akan memimpin pasukan ke medan perang. Jumlah pasukan juga sudah diperiksa oleh Kementerian Kekuatan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan. Telah sepenuhnya kembali. Yun Xian, setelah aku menyelamatkan ayahmu, Wang Meilin akan digulingkan sebagai balas dendam untukmu. Itu akan sangat menyenangkan. Karena Yang Mulia sendiri yang memimpin pasukan pasti akan mengalahkan Oirat Klan dalam waktu singkat. Jangan khawatir, kali ini aku akan bertempur dengan baik. Yang Mulia, jika ayahku bisa kembali hidup, tolong perlakukan dia dengan baik. Atas namaku. Sudah pasti. Tapi aku datang larut malam ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Ketika aku tidak di sini, kuharap kau bisa membantuku merawat Permaisuri dan jaga dirimu baik-baik. Qiu akan datang ke istana. Dengan dia yang mengawasi seharusnya tidak ada masalah. Benarkah? Yun Xian,
Kulihat wajahmu tidak terlalu baik. Apakah kau merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kau harus memberitahuku. Aku baik-baik saja. Yang Mulia, jangan khawatir, Baginda pasti akan kembali dengan sukses. Yang kuinginkan hanyalah dia kembali dengan selamat. Di mana Yunxian? Di mana dia? Yang Mulia, Tabib Hang terjatuh dan melukai kakinya tiba-tiba. Dia benar-benar tidak bisa datang, jadi memintaku untuk membawa semua orang dari Aula Changshou untuk melepas kepergian Baginda. Kaisar melakukan hal yang begitu besar. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Kembalilah dengan cepat. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Yunxian. Cepat pergi. Yang Mulia, apa yang terjadi? Aku tahu ada yang tidak beres sejak kemarin. Ya Tuhan, lindungilah dia. Kuharap aku hanya berpikir terlalu jauh. Kali ini aku sendiri yang memimpin pasukan. Kita akan selalu menang dan tak terkalahkan. Selalu menang dan tak terkalahkan. Fans Hong. Kaisar memiliki temperamen yang tidak stabil. Sangat berbahaya bagi orang seperti itu untuk memimpin pasukan. Kau harus melindunginya dengan baik. Dan kembali secepat mungkin. Jangan khawatir, Yang Mulia. Kasim itu bahkan bisa menjadi jenderal tinggi. Bagaimana mungkin Kaisar begitu bingung? Tetap di Depot Timur, laporkan segala hal kepadaku. Jangan khawatir, Direktur. Kiu sekarang karena aku akan pergi dalam ekspedisi militer. Aku menitipkan Ming, kakak iparmu, dan keponakanmu padamu. Mereka semua akan bergantung padamu. Kakak aku bersumpah pada leluhur kita bahwa aku akan bekerja keras dan melindungi Ming. Bagus. Ayo kita berperang. Mari kita segera kembali ke istana. Jika kamu ingin ayahmu kembali dengan selamat, maka bunuh dirimu. Jika tidak, meskipun ayahmu tidak mati di Oirat, dia akan mati tanpa jasad yang utuh sebelum kembali ke ibu kota. Selama kamu mati, aku akan merasa tenang. Kamu harus berpura-pura tidak sengaja minum obat yang salah, yang menyebabkan kematianmu yang tidak terduga. Aku tidak akan membiarkan Yang Mulia merindukan kepergianmu. Aku akan memberimu 10 hari untuk mempersiapkan kepergianmu. Ingat, kamu tidak boleh meninggalkan satupun jejak. Wang Meilin. Kaisar baru saja pergi berperang. Kamu begitu cepat ingin aku mati.
Ayah nenek. Q. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Ibu. Kakak. Kakek. Aku datang untuk tinggal bersamamu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak membuat masalah. Sudah cukup. Apa kamu ingin bunuh diri lagi? Yang Mulia sudah berusaha keras untuk menyelamatkanmu. Setelah dia pergi kamu membuat keributan lagi. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu tahu? Wang Meilin mengancamku dengan keluargaku dan nyawa permaisuri. Jika aku tidak bunuh diri, maka dia akan. Apa kamu bodoh? Apa yang aku katakan padamu apakah kamu dengar? Dia mengganggumu lalu kamu mati. Dia adalah putri permaisuri tapi aku adalah permaisuri. Tapi keluarga Wang sudah menemui nenekku. Bahkan keguguranmu juga dilakukan oleh mereka. Sekarang Kaisar sudah meninggalkan posisinya. Ibu Suri memegang semua kekuasaan. Tidak masalah bagaimana mereka memperlakukanku. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menyentuhmu atau keluargaku. Tidak heran keberadaan kucing-kucing itu terasa aneh. Wang Meilin terlalu kejam. Yunxian meskipun ini untukku kamu tidak bisa melakukan ini. Kaisar baru saja pergi jika sesuatu terjadi. Kamu bilang padaku, bagaimana aku bisa memberitahunya? Yunxian, jika aku punya cara agar kamu bisa hidup dan tidak menimbulkan kecurigaan keluarga Wang dan juga menyelamatkan nyawa semua orang, maka maukah kamu mencobanya? Yang Mulia Kaisar khususnya berkata bahwa kamu bisa kembali ke utara 5 tempat daripada tetap di manor kamu. Dia benar-benar mempercayaimu. Benar kakak Kaisar memberikan seluruh Beijing padaku. Aku tidak akan mengecewakannya. Cepat! Salam hormat Pangeran Cheng. Kamu boleh bangun selirli mengapa kamu terburu-buru? Yang Mulia belum tahu? Tabib Hang tiba-tiba meninggal. Apa? Yunxian. 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 Yang Mulia Nyonya kami sudah pergi. Bagaimana dia meninggal? Bicara. Yunxian, dia meninggal karena keracunan ular. 2 hari lalu Nyonya Tua Tan tidak enak badan. Dia selalu batuk dan suhunya tidak pernah turun. Semua metode Yunxian tidak berhasil. Dia juga terburu-buru. Dia mendengar ada ular koral yang diberikan sebagai upeti ke istana dan ingin mengambil empedu ular itu. Lalu, Bukankah itu hanya ular berbisa? Dia seorang tabib. Dia menyelamatkan banyak orang bagaimana, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Yunxian. Yunxian. Panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Cepat panggil tabib istana. Q, Yang Mulia, Q, Yang Mulia, Q, Q, Yang Mulia.
Kamu sudah bangun? Kita akan menyusul pasukan dalam 1 jam. Guru kamu juga pergi? Jika aku pergi, siapa yang akan mengurus biro medis? Jika permaisuri tidak peduli padamu, mengapa aku repot-repot? Terima kasih guru. Biar aku tanya, berapa banyak obat pura-pura mati yang diberikan ratu padamu? Itu bisa membuat seseorang tidak sadar sampai terlihat seperti mayat. Kalau bukan Mandrake Himalaya, pasti itu Jimson Weed yang dikirim sebagai upeti. Kamu benar, ini dibuat di India. Aku tidak pernah tahu ratu punya barang bagus ini. Simpan ini. Semuanya dari obat tentara sampai obat untuk luka tertentu ada di sini. Coba lihat dan pikirkan sifat-sifatnya. Aku mengerti. Sudah, jangan lihat aku seperti itu. Guru. Jangan cerewet padaku. Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu. Dengar, kalau seorang dokter tidak tahu menghargai hidupnya, dia tidak berhak belajar kedokteran. Hang Yunxian, dengarkan baik-baik. Menjadi dokter tentara tidak mudah. Dokter tentara bertanggung jawab atas ribuan nyawa. Satu kesalahan kecil, banyak nyawa akan hilang. Jadi hilangkan penampilan pengecutmu. Tidak ada waktu untukmu menjadi emosional di medan perang. Baik. Ingat, setiap obat di tas ini adalah nyawa seseorang. Dokter tentara lainnya berasal dari apotek Huimin. Kalau kamu tidak bisa melampaui mereka, jangan panggil aku guru lagi. Aku akan mengikuti ajaran guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus, istirahatlah sebentar. Yang mulia, Anda sudah bangun. Yuer. Di mana Yunxian? Di mana Yunxian? Di mana Yunxian? Yuer, tenang sedikit. Gadis itu tidak selamat, dia sudah meninggal. Yang mulia, tabib istana. Tabib istana. Yang mulia. Dia baik-baik saja, aliran darahnya belum kembali ke meridian yang tepat. Darah yang dimuntahkan ini adalah hal yang baik. Yang mulia, sekarang Anda tidak boleh berduka, Anda adalah tuan. Kaisar baru saja pergi, posisinya tidak bisa kosong lebih lama.